Dalam perjalanan kembali ke kediaman, Feng Tianxing berbicara singkat tentang masalah antara dirinya dan klan King Kue, mengungkapkan kebutuhannya. Saya ingin mendapatkan beberapa kapal terbang di luar untuk membawa klan King Kue kembali ke wilayah saya untuk dimukimkan kembali. Bisakah Anda mengaturnya di sini? Jumlahnya mungkin ratusan ribu. Mulut Nuo Xiqianyuan sedikit berkedut. Ini proyek besar. Tidak mudah mengirim ratusan ribu burung pipit biru. Feng Tianxing melambaikan tangannya tanpa daya. Mau bagaimana lagi? Memang begitu. Aku ingin sedikit santai. Tapi sayang Jia Luo tidak memberiku kesempatan ini. Nuo Xiqianyuan tahu bahwa Feng Tianxing pasti punya tujuan lain kali ini. Setelah sedikit berpikir dalam hati, saya mengatakan ini. Apa yang kamu ingin dilakukan oleh klan King Kue ini? Jika aku tidak salah, klan King Kue seharusnya tidak terlalu menarik bagimu. Feng Tianxing mengangguk. Jika Anda mengatakan bahwa tidak ada godaan, Anda pasti tidak percaya. Dan saya tidak percaya. Tapi agak sulit untuk mengatakannya. Terutama karena Jia Luo telah menyebabkan terlalu banyak masalah di dekat yurisdiksi saya baru-baru ini. Dan saya membutuhkan hal-hal ini. Yang sepertinya tidak ada hubungannya denganku. Ras terkait membantu. Jadi setidaknya aku bisa menghilangkan sebagian kendali Galo. Dengan penjelasan Feng Tianxing, Nuo Xiqianyuan mengangguk. Oke, saya akan menemukan cara untuk mengaturnya. Tetapi apakah Anda perlu membuat beberapa persiapan di wilayah di bawah yurisdiksi Anda? Begitu banyak klan King Kue perlu dimukimkan kembali. Dan batas tanah yang luas juga diperlukan. Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Dia sudah punya rencana untuk masalah ini. Burung pipit biru ini tidak boleh ada di yurisdiksinya, yang hanya akan membuatnya lebih pasif. Jia Luo akan tahu apa yang dia miliki setelah sedikit pemeriksaan. Solusi terbaik saat ini adalah mengirim burung pipit biru ini ke bawahan Feng Ming. Umat manusia masih membutuhkan bantuan untuk menghadapi intrusi kehampaan dan ras iblis. Mereka memiliki tujuan yang sama, yang cukup bagi mereka untuk membentuk aliansi. Mereka hanya perlu mendapatkan sedikit informasi dari burung pipit biru ini, dan mereka puas. Feng Tianxing dan King Kue ini adalah kesepakatan yang jelas. Tetapi untuk ras manusia seperti Feng Ming, itu adalah masalah lain. Mereka adalah sekutu yang lengkap, dan hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian bagi ras manusia. Setelah menyetujui lokasi dengan Nuo Xiqianyuan, keduanya mengucapkan selamat tinggal. Feng Tianxing langsung kembali ke kediamannya, dan mulai mundur ke dalam rumah. Di permukaan, itu adalah retret. Tetapi pada kenyataannya, tubuh iblis pergi dari sini dan bergegas ke yurisdiksi mereka sendiri. Urusan keluarga King Kue terlalu besar, dan bawahanku pasti tidak bisa mengambil keputusan. Beberapa tubuh fisik saya memiliki tugasnya sendiri, dan saya hanya bisa membiarkan tubuh iblis pergi ke sana. Dan kali ini, kemunculan tubuh fisik ras iblis pada dasarnya hanya berarti satu hal, berbagai larangan kaisar iblis terhadapnya telah dilepaskan. Artinya, dia secara teoritis menghindari jebakan yang ditinggalkan oleh kaisar iblis. Dengan deduksi terbalik, Anda dapat menemukan bahwa jika Anda ragu-ragu di awal dan tidak memutuskan untuk membantu putri kaisar iblis pada saat pertama, maka urusan Anda selanjutnya pasti tidak akan sesederhana itu. Di permukaan, itu hanya pilihan kecil, perbedaan waktu kecil, yang mengubah semua ini. Tetapi pada kenyataannya, ada semua bayangan yang dibuat oleh Feng Tianxing pada tahap awal. Dari bawahan saya sendiri, hingga reputasi di kota utama, hingga semua pengaturan keluarga sumber daya ini dapat dipanen pertama kali. Dan tidak ada kekacauan. Krisis ini. Hanya saja Kaisar Iblis tidak bisa begitu saja memasang taruhan di sini. Demon Emperor pasti punya cara lain. Feng Tianxing perlu mencari tahu sesegera mungkin untuk mencegah hal-hal berkembang ke arah yang tidak baik untuknya. Kekuatan tubuh fisik iblis saat ini tidak seperti dulu lagi. Itu sudah melampaui tubuh gunturnya sendiri. Dia terbang melewati semua jalan, merobek ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan bergegas menuju yurisdiksinya. Pada kecepatan ini, setan yang dikirim oleh Jia Luo untuk mengikuti langsung hilang. Kurang dari setengah jam setelah klon iblis pergi, Feng Tianxing tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Dan dengan cepat bangkit untuk membuka pintu. Tidak ada kejutan. Itu adalah Jia Luo. Feng Tianxing membungkuk dan memberi hormat. Murid itu memberi hormat kepada gurunya. Hati Jia Luo sedikit berkedut. Benar saja, Feng Tianxing adalah orang kunci yang terjebak di yayasannya. Dan dia sangat jelas tentang nilai dan statusnya. Jadi dia percaya diri. Meskipun dia mengeluh dari lubuk hatinya, Jia Luo sangat senang di permukaan. Ya Tuhan, jangan sopan padaku. Aku secara khusus memanggilmu ke sini kali ini agar kamu memiliki lebih banyak pengetahuan. Lagi pula, kamu memiliki kekuatan yang cukup sekarang. Jika penglihatanmu tidak dapat mengikuti, kamu pasti akan membuat kesalahan. Feng Tianxing mencibir di dalam hatinya. Rabun jauh apapun hanyalah alasan. Terus terang, Jia Luo ingin memamerkan kekuatan militernya, memamerkan ototnya, membiarkan dirinya mundur dari kesulitan, dan bekerja dengan baik di bawah komandonya. Kekuatan Jia Luo sangat kuat, dan sikapnya terhadapnya masih sangat baik untuk saat ini. Jika dia bertahan dalam obsesinya,
kesabaran Jia Luo akan habis, dan dia harus menghadapi raksasa ini. Namun, Feng Tianxing tidak peduli dengan semua ini. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia pasti tidak memegang identitas klan iblis, dan hanya terdiam. Saya masih memikul tanggung jawab berat untuk meremajakan umat manusia di pundak saya. Betapapun sulitnya, saya harus berusaha sebaik mungkin. Setelah meminta Jia Luo untuk memasuki ruangan, Feng Tianxing menuangkan teh dengan tangannya sendiri, dan baru kemudian dia berbicara. Tuan sangat membutuhkan baru-baru ini, tetapi para murid memiliki beberapa sumber daya yang dapat diberikan kepada tuannya. Wajah Jia Luo sedikit gelap. Tentu saja, yang paling saya kurang adalah tenaga kerja, yang mencakup semua aspek tenaga kerja. Bagaimana Feng Tianxing bisa mengetahui hal ini? Mungkinkah Nuo Xiqian Yuan yang lama sudah menjadi pencuri seperti itu? Atau iblis misterius dari sebelumnya adalah teman Feng Tianxing? Berbagai pemikiran muncul, dan Jia Luo tampak tenang. Sebagai seorang guru, ada kebutuhan mendesak akan bakat di berbagai bidang. Jika Tianxing bisa mendapatkan beberapa untuk saya, bagaimana kalau saya memberi Anda 3 kota utama? Meskipun tindakan Feng Tianxing masih agak diragukan, Jia Luo juga percaya bahwa apa yang dikatakan Feng Tianxing barusan adalah menyerah. Jadi dia hanya memberinya kesempatan. Jika dia benar-benar mengirim bakat ini ke sini, dan menunjukkan sikap itu, semua hadiah akan diberikan. Yang tertinggi di antara semua murid. Tetapi jika dia tidak bisa mengeluarkannya dan hanya menguji dirinya sendiri, maka tidak apa-apa. Dia hanya kekurangan beberapa tenaga teknis lain. Membangun istana, membangun kota, Jika benar-benar tidak ada cara, Jia Luo tidak bisa membiarkannya. Bawahan melakukan hal-hal ini. Itu semua tergantung pada suasana hatinya dan apakah situasinya tegang sampai saat itu. Feng Tianxing mengangguk dengan cepat. Oke, aku bisa memikirkan cara di sini. Hanya saja meskipun orang-orang di tanganku memiliki beberapa kemampuan, bagaimanapun juga mereka tidak bisa naik ke atas panggung. Mereka adalah beberapa ras manusia. Aku hanya bisa memikirkan cara dari yang lain. Tempat. Jia Luo Duo melirik Feng Tianxing, curiga di hatinya. Kapan anak ini menjadi begitu patuh?